Model atom Dalton. Semua materi tersusun dari partikel-partikel terkecil yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan yang disebut atom. Atom-atom unsur sejenis adalah sama, tetapi atom-atom unsur tidak sejenis tidak sama. Selama reaksi kimia, atom-atom dapat bergabung atau kombinasi atom-atom dapat dipecah menjadi atom-atom terpisah. Tetapi atom-atom itu sendiri tidak berubah. Jika atom membentuk molekul, maka atom-atom ini akan bergabung dengan angka perbandingan bilangan bulat sederhana, seperti 1:1, 1:2, 1:3, dan seterusnya. Thomson menemukan teori atom Thomson melalui eksperimen tabung sinar katoda. Berikut merupakan bagian dari tabung sinar katoda. Sumber tegangan tinggi. Katoda. Anoda. 2 plat bermuatan listrik, biru minus, merah plus. Magnet. Permukaan lapisan khusus. Tabung gelas dengan udara yang telah dievakuasi. Penjelasan eksperimen tabung sinar katoda sebagai berikut. Jika medan magnet dan medan listrik hidup, arah sinar katoda tetap lurus. Jika medan magnet dan medan listrik mati, arah sinar katoda tetap juga lurus. Jika hanya medan magnet yang hidup, maka terjadi perubahan arah sinar katoda menjauhi magnet. Hal ini berarti bahwa sinar katoda merupakan suatu partikel dalam atom yang bermuatan karena memiliki sifat seperti magnet. Jika hanya medan listrik yang hidup, terjadi perubahan arah sinar katoda, yakni menjauhi medan listrik yang bermuatan negatif, namun mendekati medan listrik yang bermuatan positif. Dalam hal ini kita ketahui bahwa suatu medan yang berbeda muatan akan mendekat, sedangkan jika memiliki muatan yang sama, maka akan menjauh. Maka dari percobaan tersebut, diketahui bahwa sinar katoda bermuatan yang negatif dan diberi nama elektron. Model atom Thomson. Setelah menemukan elektron dalam atom melalui eksperimen tabung sinar katoda, Thomson membuat model atom sebagai berikut. Atom adalah suatu materi berbentuk bola yang bermuatan positif yang dalamnya tersebar elektron-elektron. Model ini disebut model Rotiki-Smith. Atom ini bersifat netral, yaitu jumlah muatan yang positif dan jumlah muatan yang negatif bersifat sama. Rutherford menemukan teori atomnya melalui eksperimen hamburan sinar alfa. Pada eksperimen ini digunakan kotak timbal, sumber sinar alfa, lempeng emas, layar deteksi. Eksperimen hamburan sinar alfa sebagai berikut. Dari percobaan penghamburan sinar alfa, sebagian besar sinar alfa menembus lempeng emas. Ibarat atom-atom emas merupakan bola yang beruang kosong. Sebagian kecil sinar alfa dibelokkan dan dipantulkan karena sinar alfa mendekati atau menembus dinding atom yang bermuatan positif dan bermassa besar. Model atom Rutherford yaitu sebagai berikut. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom. Atom bersifat netral. Jari-jari inti atom dan jari-jari atom sudah dapat ditentukan. Kelemahan teori model atom Rutherford adalah ketidakmampuannya menjelaskan penyebab elektron tidak jatuh ke inti atom selama elektron mengitari inti atom. Padahal menurut fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti atom akan melepaskan energi dalam bentuk radiasi. Teori tersebut dikemukakan oleh teori Maxwell. Model atom Bohr sebagai berikut. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton atau bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif mengitari inti atom. Elektron-elektron yang mengitari inti atom berada pada tingkat energi tertentu yang bergerak secara stasionar.
Tingkat energi atau lintasan elektron yang paling dekat dengan inti atom mempunyai tingkat energi terendah. Lintasan elektron yang paling jauh dari inti atom mempunyai tingkat energi tertinggi. Elektron dapat berpindah dari lintasan yang satu ke lintasan yang lain dengan menyerap atau melepaskan energi.